Inilah El Inca Edwin Valero, sang raja Kogila. Pertandingan terakhir dalam karir profesionalnya. Jalan tinjunya gemilang namun juga tragis. Total bertanding 27 kali. Setiap pertarungan dimenangkan dengan menghentikan lawan. Dia juga salah satu dari sedikit petinju yang mempertahankan tingkat KO 100%. Hampir semua lawannya saat menghadapinya akan menjadi korban keganasannya. Karena itulah, banyak yang menaruh harapan padanya. Bahkan banyak yang percaya, dia mampu mengalahkan Pascual. Mari kita saksikan pertandingan ini, untuk melihat apakah Valero memiliki kemampuan setara Pascual. Februari tahun 2010, Valero menghadapi juara Meksiko, Antonio DeMarco. Dia mewarisi teknik petinju Meksiko, dan keganasan di atas ring yang tak kenal takut. Sebelum bertemu Valero, rekor karirnya adalah 23 menang, 1 kalah, 1 seri. Mencatat rekor tak terkalahkan dalam 16 pertandingan berturut-turut. Bisa dikatakan daya tempurnya juga sangat tinggi. Pertandingan ini adalah pertama kalinya Valero datang ke Meksiko, bertanding di kandang lawan. Istrinya yang malang juga hadir, membawa putra dan putrinya, untuk menyaksikan momen klasik sang suami. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari langsung masuk ke pertandingan. Valero sering menggunakannya sebagai jangkauan psiko. Awalnya dia lebih suka meluangkan waktu ini dan melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan pukulan keras akan datang. Saya melihat dengan tangan kanan, dia melihat saya dan kehidupan dan kata-kata kotor untuk ditambahkan ke itu dan sudah beberapa banteng. Yah, kurasa itu datang untuk sebuah pukulan, aku tidak tahu. Mungkin berasal dari kekakuan itu, mulai dari awal. Dan itulah mengapa dia seorang petinju tangan kanan yang dikonversi. Kekuatan dalam jab kanan dan pemburu kanan dan selesai dengan itu. Dan luka di pipi kanan Valero. Juga, dia menemukan pekerjaan yang bekerja di semua juara yang malang. Di tanah airnya, Venezuela. Dan itulah akhir dari ronde pertama. Salah satu pertarungan terakhir dalam jangka waktu yang sama dengan penghentian. Disitulah Marco tidak ingin berada di dekat tali lagi. Betapa tenangnya Antonio DeMarco sangat ketika Valero memanfaatkannya. Dia membungkuk sedikit dan Valero mulai. Seperti ketika DeMarco membungkuk, itu kesalahan besar di Valeros. Dan terkadang mereka muncul entah dari mana. Dia melakukannya di beberapa tempat di sini malam ini. Delero dengan kedua tangan ke bawah. Bahwa dia terkena siku sekarang dia punya arena adalah dokter di tepi ring, dan itu buruk. Dia mungkin tidak bisa melanjutkan. Di dahi Edwin Valero, wow. Itu adalah kejar-kejaran yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah sisi wajahnya dan sepanjang jalan ke seperti sang juara, Edwin Valero berlumuran darah. Dan dia keluar dan inilah waktunya untuk berkelahi. Tapi kita tahu mereka akan melihat kartu skor. Mengingatkanmu saat Marvin Hagler melihat. Dia memang melakukannya dan perbedaan yang muncul dari situ. Tapi ada yang sangat besar. Target di wajah dan pelindung mulut sekarang hilang. Valero mendarat. Untuk DeMarco, ini untuk DeMarco. Dia hanya ingin keluar dari 3 ronde pertama ini. Dan dia telah mendaratkan beberapa pukulan berarti. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Semua pukulan kiri besar oleh Valero sangat-sangat baik. Valero mengayunkan atau, dan dia mendaratkan beberapa pukulan yang sangat bagus, tapi menerima pukulan kiri melalui Valero, dengan pukulan yang sangat bagus yang telah kita lihat dia, dan beberapa pertarungan baru-baru ini, sebagai gambar tentang Valero yang memasuki pertarungannya, karena dia belum benar-benar menghancurkan yang lain. Lawan keluar lebih awal. Valero belum pernah terpukul jatuh. Berharap untuk melihat DeMarco mulai meningkatkan pukulan kombinasinya lebih baik. Daripada bahkan bernyanyi, ketika aku mencuci tangannya, dan dia menjaga tangannya tetap rendah dalam jangkauan pukulan. Pandangan resmi yang bagus. Para juri mungkin melihatnya berbeda tetapi, dia pasti lebih banyak pukulan bertenaga. Pukulan tunggal dari DeMarco luka. Ada pukulan besar dari Valero DeMarco. Anda tidak tahu apakah itu darah Valero atau bukan. Dan ini biasanya maju ke depan. Ketika dia miliknya ketika dia mengejar lawannya. Ini adalah ronde besar untuk Edwin Valero.
Kombinasi lain yang dia miliki, belum pernah ke perairan dalam berkali-kali. Akan mendapatkan jab yang kuat itu dan menerima tangan kiri di atasnya. Dalam prosesnya sudah lelah. Dan kita berada di Betro. Dan mereka menabung kita seorang pelatih hebat yang bekerja dengan Sulio. Caesar Sabas bekerja dengan Rowley. Keunggulan besar untuk Valero. Dua juri dengan 39, 36 dan Orange Schellenberg. Diculik sekarang di sini barisan dada. Yang membuat penilaian jauh lebih dekat sepanjang malam. 2 untuk Valero dan Mark Wells ronde 3-4 Valero. Ada Marco mulai berdiri. Di tengah ronde dan ini adalah ronde di mana? Apa yang Anda bicarakan berikan ronde ini? Tidak ada pukulan kiri yang bagus. Oleh Valero saat dia membalikkannya. Pukulan kiri itu oleh Valero adalah pukulan yang kuat, itu adalah salah satu dari, bukan pujian untuk DeMarco dan ini berbicara tentang seorang juara kelas bulu super juga. Dia di sudut merah Antonio DeMarco. Dengan celana pendek hitam, menggulirkan tangan kirinya, dia harus berhati-hati. Untuk 12 ronde untuk kelas ringan WBC menurut para juri, siapa yang memenangkan pertarungan ini? Kita mengalami sudut lama Valero berkata teruskan, tetapi jika dihentikan, kamu akan. Sisi kanan kepala Valero adalah. Kau tahu sekarang dia adalah versi mini. Dia adalah versi yang lebih besar ketika Pascual bertarung seperti ini. Dari Manny Pascual. Dan ada pukulan lurus kiri lagi oleh Valero. Dia lebih petarung yang lengkap daripada yang saya kira ketika saya menonton rekaman itu. Ini dia DeMarco. Tetapi dia tentu saja tidak pernah dihentikan. Dan sekali lagi pukulan kiri lainnya boom. DeMarco dan itu menarik perhatian Valero. Bagaimana DeMarco bertarung secara teknis. Tetapi pada saat yang sama, kau kadang-kadang. Untuk DeMarco, dia telah menggali monster, mengatakan pada dirinya sendiri ronde ini telah dimenangkan oleh Valero juga meskipun ronde ke-7 dijadwalkan untuk 12. Untuk WBC, pertarungan sengit saat ini, di sudut merah. Dan Tony dari Marco de Cap, dia mengatakan kepada saya selama pertemuan kami, bahwa tangan kanannya lebih kuat, itulah yang dia lakukan. Itulah mengapa dia ya dan kau tahu, kita telah melihatnya tampil sangat baik. Tapi sekali lagi, pukulan hook bagus oleh itulah yang dia dapatkan. Tapi sekali lagi, kita belum melihatnya melawan petarung sekaliber ini, berada di kelas berat ini, dan double left up. Angkat sedikit sekarang, tapi kau tahu, hal yang paling mengesankan tentang itu setelah petarung ringan dan dia melakukannya. Di awal karirnya, Valero dikenal sebagai petarung brutal. Mereka bilang dia seperti air dengan tangannya, dan juga dengan gerak kakinya. Dia mengatakan untuk bertanya-tanya apakah dia bingung. Karena Valero dengan banyak pukulan dari sudut aneh. DeMarco. Di Meksiko dia bertarung beberapa kali di Amerika Serikat, tapi tidak pernah di Fred Thailand. 2006 dari Vincent Mascara. Mendominasi ronde dan menjatuhkan mereka dalam upaya sekarang ini. Ya ampun, apa yang akan membuat penonton keluar dari pertarungan ini, kataku. Tangan kiri DeMarco yang berusia 24 tahun. DeMarco mendaratkan pukulan hook kanan. DeMarco perlu membalikkan ini, dengan pukulan hook kanan yang dahsyat. Dan itulah yang akan melakukannya. Begitu banyak pukulan. Kombinasi untuk tindakan yang berbeda adalah. Dia menunjukkan semua nuansa itu mungkin Floyd Mayweather. Mayweather itu milikku. Oke itu dia Floyd tidak pernah kalah. Saya sangat menghormati 8. Ronde dijadwalkan untuk 12. 17 detik tersisa. Pukulan rendah oleh DeMarco aku memukuli di sana. Meskipun terlihat seperti Valero adalah petarung, yang sebenarnya dianggap sebagai, kami tidak akan mencari kawan menginginkannya. Sudut untuk Valero masih ada bahaya. Siapa yang bisa terkena pukulan hook kanan? Tetapi dia mendaratkan pukulan besar DeMarco makan pukulan demi pukulan. Dan tangan kiri sangat ganas. Sekarang dia pergi ke tubuh datang di atas. Kiardane terus bertanya kepada Tony apa yang ingin dia lakukan bagaimana dia. Dan ada berbicara dengan sudut Marcos, bahwa jika dia tidak mendapatkan busy, atau mereka akan menghentikan pertarungan, pukulan lurus kiri yang bagus,
9 itulah yang telah dia lakukan dalam pertarungan ini. Kombinasi oleh Valero Oh. 1-2 kaku saat dia melangkah maju. Kepada Marco dan orang-orangnya dari monster yang ditinggalkan oleh Valero, mereka bertanya kepada banyak orang lain. Saya pikir mereka meremehkan beberapa keterampilan dari 5 detik yang lalu. Malam Hakim rilis dari 12. Tony DeMarco sekarang, mulut terbuka, lelah. Akhirnya, di akhir ronde 9 saat istirahat, pelatih DeMarco menyuruhnya menyerah. Dia merasa lawannya, Valero, terlalu kuat. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Valero juga mengakhiri rekornya selamanya di angka 27 melalui pertandingan ini. 2 bulan setelah pertandingan ini, dia dikirim ke penjara oleh polisi karena membunuh istrinya. Keesokan harinya, dia gantung diri di sel menggunakan celana jeans. Mengakhiri hidupnya yang legendaris sekaligus kelam. Sejak Valero pergi, sebuah pepatah beredar di dunia tinju. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Valero adalah dirinya sendiri. Menurutmu, jika dia bertemu Pascual, apakah dia yakin bisa mengalahkan Pascual? Apa